Talk 2. Di sini kami akan menyampaikan proposal penelitian kami yang berjudul Analisis Efektivitas Biaya Pasien Diare Balita di Rumah Sakit X Kabupaten Bandung tahun 2024. Yuk simak videonya. Kok diare masuk ke penyakit endemis ya? Oh iya nih, banyak tuh daripada balita. Kita cek kasusnya Oh iya nih, ada kasus banget tentang balita. Aku telepon Tengo untuk dijadikan diskusi. Halo Tenoy, posisi. A few moments later. Ada apa, Pi? Sini. Oh, ada kasus diare. Oh iya, jauh dibandingkan pada balita. Coba aku putar ya. Boleh. Wabah diare di pesisir selatan Sumatera Barat menyebabkan 190 warga termasuk anak balita harus dirawat intensif. 5 balita bahkan meninggal dunia. Dinas Kesehatan mencatat 190 pasien dirawat akibat diare. 5 balita diantaranya meninggal dunia. Cocok nih buat jadi bahan penelitian kita. Diselidiki. Yuk kita buat proposalnya. Akibat konsumsi Yuk. air minum yang tidak terlebih dahulu. Berdasarkan laporan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada tahun 2023, sekitar 1,7 miliar kasus diare terjadi setiap tahun di seluruh dunia, dengan lebih dari 500.000 kematian pada anak-anak di bawah usia 5 tahun. Diare menjadi salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas anak-anak, terutama di negara berkembang termasuk Indonesia. Prevalensi diare di Indonesia dari tahun 2013 ke tahun 2018 mengalami peningkatan, yaitu dari 2,4% menjadi 11%. Provinsi Jawa Barat memiliki prevalensi kasus diare sebesar 7,4%. di mana kasus diare di Kabupaten Bandung pada tahun 2020 mencapai 9,53% menurut Rianto 2023. Diare dapat menyerang semua kalangan umur, namun kasus terbesar terdapat pada balita, menurut Citraning Tias et al. 2018. Berdasarkan matris perbandingan penyakit yang terdiri dari yang pertama, high volume. Diare merupakan salah satu penyakit dengan prevalensi tinggi, terutama pada balita, dengan angka kejadian sekitar 9%, paling sering menyerang bayi berusia 2-6 bulan. Yang kedua, high risk. Diare memiliki potensi komplikasi serius seperti dehidrasi akut. Yang ketiga, high cost, karena diare membutuhkan biaya perawatan yang signifikan, termasuk untuk pengobatan komplikasi menggunakan oralit dan zinc. Yang keempat, penyakit diare memiliki tingkat variabilitas yang tinggi atau high variability, di mana perbedaan akses dan kualitas layanan kesehatan antara wilayah atau provinsi mempengaruhi penanganannya. Hal ini menunjukkan bahwa diare memerlukan perhatian khusus dalam pencegahan dan pengelolaannya. Nah, pengobatan diare itu melibatkan berbagai pilihan terapi seperti larutan rehidrasi oral atau ORS, anti diare, probiotik, suplemen zinc, dan bahkan antibiotik yang dapat mempengaruhi efektivitas terapi dan biaya kesehatan. Nah, pada pasien diare balita, terapi yang sering digunakan adalah ORS dan ORS kombinasi dengan zinc, di mana ORS ini termasuk dalam kelas terapi rehidrasi untuk menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang. Sedangkan zinc ini merupakan terapi suplementasi mikronutrien yang mendukung pemulihan dan fungsi kekebalan tubuh. Dengan adanya pilihan terapi ini, maka perlu sekali dilakukan studi farmakoekonomi dengan metode Cost Effectiveness Analysis atau CEA. Jadi, Cost Effectiveness Analysis atau CEA ini merupakan analisa ekonomi yang paling komprehensif yang mendefinisikan, menilai, dan membandingkan sumber daya yang dikonsumsi sebagai masukan dan konsekuensi dari pelayanan kesehatan sebagai keluaran di antara dua atau lebih alternatif. Adapun penelitian terdahulu yang tidak kami temukan ada lini jurnal. Nah, di sini tuh penelitian terdahulu telah mengevaluasi efektivitas biaya berbagai terapi diare. Itu yang pertama, Denisa Z, Yulia dan kawan-kawan, itu tahun 2023, serta Gayatri Citraning Tias dan kawan-kawannya tahun 2018 menyimpulkan bahwa ternyata cefixim itu lebih cost efektif dibandingkan cefotaxim pada pasien diare rawat inap.
Lalu ada penelitian juga yang dilakukan oleh Meliana. Nah, di situ tahun 2022 membandingkan cefixime dan juga metronidazole, namun tidak menemukan perbedaan signifikan dalam efektivitas klinisnya. Selanjutnya ada juga penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Gunawan dan kawan-kawannya itu tahun 2022, menunjukkan bahwa kombinasi Nudiatab dengan metronidazole lebih cost efektif daripada terapi tunggal Nudiatab saja. Lalu ada juga penelitian yang dilakukan oleh Indrasari, tahunnya itu tahun 2024. Itu membandingkan efektivitas biaya pengobatan diare akut pada pasien anak di rumah sakit X. Nah, menunjukkan bahwa penggunaan Orezing itu lebih efektif dibandingkan dengan kombinasi Orezing Nividiar. Nah, meskipun penelitian ini telah memberikan wawasan penting, namun penelitian mengenai cost effectiveness analysis itu masih belum ada penelitian yang lebih lengkap di Kabupaten Bandung, terutama pada obat ORS dan zinc. Maka kami melakukan penelitian ini. Nah, berdasarkan uraian latar belakang yang sudah kita ketahui, maka kita dapat menentukan rumusan masalahnya. Nah, apa aja sih rumusan masalah kita? Yang pertama adalah bagaimana efektivitas biaya pengguna ORS dibandingkan dengan kombinasi ORS dan zinc pada pasien diare balita di Rumah Sakit X untuk periode Januari sampai dengan Desember 2024. Lalu yang kedua, apa perbandingan biaya dan hasil kesehatan atau outcome antara ORS dibandingkan dengan kombinasi ORS dan zinc pada pasien diare balita di Rumah Sakit X Kabupaten Bandung periode Januari hingga Desember 2024. Nah, untuk yang ketiga itu bagaimana sih CEA atau Cost Effectiveness Analysis itu dapat digunakan untuk mengidentifikasi intervensi yang paling hemat biaya dalam mengurangi morbiditas akibat diare di Rumah Sakit X Kabupaten Bandung periode Januari sampai Desember 2024. Oke, selain tadi kita sudah membahas latar belakang, rumusan masalah, kita juga perlu menentukan apa sih tujuan penelitian kita. Nah, menurut kalian apa aja sih tujuan penelitian kita ini? Yang pertama, mengetahui efektivitas biaya antara ORS dibandingkan dengan ORS dan zinc pada pasien balita di Rumah Sakit X untuk periode Januari sampai dengan Desember 2024. Lalu, untuk tujuan penelitian selanjutnya adalah menganalisis efisiensi biaya dari ORS dibandingkan dengan kombinasi ORS dan zinc pada pasien diare balita di Rumah Sakit X Kabupaten Bandung, periodenya dari Januari sampai Desember 2024. Lalu yang ketiga itu menggunakan Cost Effectiveness Analysis atau CEA untuk menentukan intervensi yang hemat biaya dalam mengurangi morbiditas akibat diare di Kabupaten Bandung. Oke, tadi udah ada latar belakang, terus rumusan masalah, tujuan penelitian. Kita juga perlu menentukan manfaat penelitian kita. Nah, bagi teman-teman apa aja sih manfaat dari penelitian kita ini? Untuk yang pertama yaitu manfaat teoritis, di mana memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian farmaekonomi, khususnya efektivitas gaya terapi diare pada balita. Lalu untuk manfaat selanjutnya ada manfaat praktis, yaitu mendukung apoteker, pembuat kebijakan, dan industri farmasi dalam memilih terapi diare yang efektif dan efisien. Selain itu juga ada manfaat sosial, itu untuk membantu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan terapi yang terjangkau dan efektif untuk pasien balita. Oke, tadi udah latar belakang, terus rumusan masalah, tujuannya udah, manfaatnya udah. Nah, berdasarkan dari keempat poin tersebut, kita sudah mengetahui di manakah dan waktu kapan kita akan melakukan tempat penelitian itu. Jadi, kita akan melakukan penelitian tersebut di Rumah Sakit X Kabupaten Bandung periodenya Januari hingga Desember tahun 2024. Diare didefinisikan sebagai frekuensi ekskresi 3 konstituen cair 3 kali atau lebih sehari. Nah, umumnya merupakan karena infeksi saluran cerna oleh mikroorganisme akibat makanan dan air terkontaminasi mikroorganismenya ataupun langsung manusia akibat kurang sanitasi. Nah, tanda diare itu yaitu peningkatan frekuensi buang air besar, cair atau encer disertai lendir dan darah. Poin kedua yaitu patofisiologi dari diare, di mana mekanisme dasar diare meliputi gangguan osmotik, sekresi, dan motilitas usus. Gangguan osmotik terjadi ketika zat yang tidak dapat diserap meningkatkan tekanan osmotik dalam usus.
sehingga menarik air dan elektrolit ke rongga usus. Gangguan sekresi dipicu oleh rangsangan seperti toksin yang menyebabkan peningkatan sekresi air dan elektrolit. Sementara itu, gangguan motilitas usus berupa hiperperistaltik usus mengurangi waktu penyerapan makanan atau hipoperistaltik yang memicu pertumbuhan bakteri berlebih, keduanya dapat menyebabkan diare. WHO merekomendasikan 5 tata laksana utama diare. Yang pertama ada rehidrasi, yang kedua ada suplementasi zinc, yang ketiga ada nutrisi adekuat, yang keempat ada antibiotik selektif, dan yang kelima adalah edukasi orang tua atau pengasuh. Rehidrasi menggunakan oralit diberikan sesuai tingkat dehidrasi. Untuk suplementasi zinc diberikan selama 10-14 hari, membantu mengurangi durasi, keparahan, dan resiko diare yang berulang. Lalu untuk nutrisi adekuat termasuk ASI dan makanan bergizi seimbang, mencegah gangguan gizi dan mendukung pemulihan. Antibiotik hanya diberikan pada kasus dengan infeksi tertentu. Orang tua diberikan edukasi tentang tanda bahaya diare, cara menyiapkan oralit, serta langkah pencegahan dan penanganan lanjutan. Probiotik juga dapat digunakan untuk mengurangi durasi diare, terutama akibat virus. Farmakoekonomi adalah disiplin ilmu yang menggabungkan ekonomi dan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan. Analisis farmakoekonomi membantu membandingkan biaya, baik langsung, tidak langsung, dan tak ternilai, dengan hasil terapi untuk mendukung pengambilan keputusan dalam formulasi kebijakan dan manajemen layanan kesehatan. Metode analisis meliputi cost benefit, cost effectiveness, cost utility, dan cost minimization dengan fokus pada efisiensi biaya per unit perbaikan kesehatan. Analisis ini memberikan wawasan penting bagi pengelolaan formularium, alokasi sumber daya, dan kebijakan pengobatan meskipun metode evaluasi di bidang ini masih terus berkembang. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat yang mendukung dalam pengumpulan dan menganalisis data, yaitu Microsoft Excel. Kemudian untuk bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data rekam medis pasien BPJS yang dirawat di Rumah Sakit X kelas B Kabupaten Bandung dengan diagnosa diare, resep, data biaya pelayanan dan perawatan pasien dari bagian administrasi rumah sakit. Kemudian ada metodologi penelitian. Jenis dan rancangan penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian non-eksperimental atau observasi dengan metode survei deskriptif yang dilakukan dengan pendekatan studi retrospektif untuk menganalisis efektivitas biaya penggunaan terapi ORS dan zinc. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari catatan rekam medis pasien diare yang dirawat inap. Kemudian bagian administrasi, instalasi laboratorium, dan instalasi farmasi di Rumah Sakit X Kabupaten Bandung yang meliputi yang pertama adalah data karakteristik pasien, diantaranya jumlah rekam medis, jenis kelamin, dan usia pasien. Yang kedua adalah data klinis pasien, diantaranya adalah diagnosis, tanggal masuk, dan kepulangan pasien. Yang ketiga, data penggunaan obat ORS dan zinc. Yang keempat, data biaya keseluruhan yang dikeluarkan pasien selama perawatan. Pengumpulan data penelitian sesuai dengan karakteristik ini kemudian dijelaskan sesuai dengan alur penelitian dan hasil data disajikan secara deskriptif. Efektivitas dari pengobatan dan biaya yang diterapkan pada pasien diare periode Januari sampai dengan Desember 2024 di Rumah Sakit X Kabupaten Bandung. Karakteristik subjek penelitian yang akan mendukung dalam pelaksanaan penelitian ini ditentukan dari yang pertama umur pasien. Dilihat dari data rekam medis pasien dengan diagnosa diare pada 2024 yang berusia kurang dari 5 tahun. Yang kedua, jenis kelamin, pasien laki-laki dan pasien perempuan. Lalu yang ketiga ada ruang rawat inap pasien. Dilihat dari data rekam medis yang terdiri dari ruang kelas 1, ruang kelas 2, dan kelas 3. Lalu untuk penetapan outcome-nya sendiri, untuk penetapan outcome pada penelitian ini dilakukan dengan cara menentukan efektivitas terapi dilihat dari persentase pasien yang sembuh dengan rumus sebagai berikut. Efektivitas dalam satuan persen, jumlah pasien sembuh dibagi jumlah total pasien dikali 100%. Dengan keterangan, jumlah pasien sembuh adalah pasien yang dinyatakan sembuh berdasarkan kriteria klinis, yaitu frekuensi diare kembali ke rentang normal menjadi 1
1-3 kali sehari, konsistensi feses berubah menjadi lebih kental atau semi padat, tidak ada gejala penyerta lain seperti tanda dehidrasi, mual, muntah, dan demam tinggi. Untuk jumlah total pasien sendiri adalah jumlah total pasien yang mendapatkan terapi ORS dan kombinasi ORS dan zinc. Lalu untuk penetapan perspektifnya sendiri dilihat dari sudut pandang mana yang diambil peneliti dalam melakukan evaluasi farmakoekonomi. Dalam penelitian ini, perspektif yang digunakan adalah perspektif penyedia pelayanan kesehatan. Lalu untuk penetapan komponen biayanya sendiri menggunakan biaya langsung atau direct cost, yaitu biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan perawatan kesehatan. Di antaranya biaya rawat inap di rumah sakit, biaya pemeriksaan oleh dokter, biaya pemeriksaan laboratorium, dan biaya obat-obatan. Selanjutnya ada poin penentuan pola penggunaan obat. Penelitian dimulai dengan menentukan pola penggunaan obat diare pada anak atau kita khususkan pada balita. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Siti Sundari pada tahun 2020, penggunaan obat diare pada instalasi rawat inap itu meliputi zinc sebesar 51,84%, ORS-nya dan ringer laktat atau RL sebesar 39,26%, sepotaksim sebesar 30%. Kemudian, penggunaan kriteria alternatif setelah pola penggunaan obat untuk terapi pasien diare sudah diketahui, maka kriteria alternatif dapat ditentukan dengan mengidentifikasi minimal 2 jenis obat dari kelompok yang paling sering digunakan. Adapun kriteria alternatif tersebut adalah ORS dan kombinasi antara ORS dan zinc. Penentuan kriteria populasi dan sampel populasi dalam penelitian ini adalah untuk populasinya seluruh pasien dengan diagnosis diare yang menjalani rawat inap di Rumah Sakit X Kabupaten Bandung periode Januari sampai Desember 2024. Kemudian teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan cara total sampling. Sampel yang diambil pada penelitian ini yaitu pasien dengan terapi ORS dan kombinasi antara ORS dengan zinc yang memenuhi kriteria inklusi. Nah, kriteria inklusi pada sampel pada penelitian ini yang pertama itu pasien rawat inap tentunya di RSUD kelas B RSX Kabupaten Bandung. Yang kedua, kriteria usianya kurang dari 5 tahun atau di bawah 5 tahun. Kemudian yang ketiga, diagnosis utamanya tentunya diare dan yang mendapatkan terapi ORS dan kombinasi antara ORS dengan zinc pada periode Januari hingga Desember 2024. Adapun kriteria eksklusi sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, data rekam medis pasiennya tidak lengkap atau rusak. Yang kedua, pasien dengan status pulang paksa atau belum dinyatakan sembuh oleh dokter. Yang ketiga, pasien dengan penyakit penyerta lain. Analisis farmakoekonomi data dianalisis secara deskriptif dalam bentuk tabel. Setelah data terkumpul dan telah dilakukan proses editing, selanjutnya dilakukan perhitungan biaya medik langsung. Data ini dianalisis dengan metode analisis efektivitas biaya atau AEB, Cost Effectiveness Analysis atau CEA atau analisis efektivitas biaya atau AEB digunakan untuk membandingkan 2 atau lebih alternatif pilihan dengan menguji rasio perbedaan biaya dan perbedaan efektivitas kesehatan dari pilihan alternatif tersebut. Hasil yang didapat dari analisis efektivitas biaya digunakan untuk menghitung rata-rata atau analisis cost effectiveness ratio atau ACER dengan rumus sebagai berikut, yaitu ACER sama dengan rata-rata total biaya dibagi rata-rata efektivitas. Keterangannya, biaya itu merupakan rata-rata biaya terapi dibagi rata-rata biaya medik tidak langsung. Sedangkan efektivitas itu adalah outcome atau efek terapi obat dibagi lama hari rawat inap. Semakin tinggi efektivitas dan semakin rendah biaya, maka semakin cost efektif terapi tersebut. Sehingga pilihan terapi tersebut merupakan pilihan yang terbaik. Alternatif terapi yang dikatakan paling cost efektif adalah alternatif terapi dengan nilai ACER paling rendah. Dengan menggunakan rasio tersebut, alternatif dipilih yaitu alternatif yang memiliki biaya paling rendah per outcome yang didapat. Hasil ini, yaitu hasil dari CEA atau Cost Effectiveness Analysis juga dapat disimpulkan dengan ACER-nya, yaitu Incremental Cost Effectiveness
rasio seperti rumus di bawah ini, yaitu IZ sama dengan total biaya A dikurangi total biaya B dibagi efektivitas A dikurangi efektivitas B. Jika perhitungan IZ menunjukkan hasil negatif atau semakin kecil, maka suatu alternatif obat tersebut lebih efektif dan lebih murah, sehingga pilihan terapi tersebut merupakan pilihan terapi yang terbaik. Cukup sekian pemaparan tentang proposal penelitian kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.